Mama overdosis, memang sakit, nyawa pun melayang. Kurang ajar kok. Kehilangan ingatannya. Wajar saja. Kemarin ibu-ibu datang, Ustaz, saya protes. Kenapa itu suamiku tidak pernah mana cium-cium di rumah, Ustaz? Jangan sampai kau tidak pernah cium. Pantasan Ustaz kutanya, Bapak, kenapa tidak pernah mak cium-cium? Apa nak bilang? Sama paling ku cium tiap hari. Ternyata pelakor nak cium, Ustaz. Banyak muridnya, salah satu diantaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Salah satu muridnya lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ternyata seperguruan. Siapa lagi muridnya? Muridnya Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Asy'ad dari Sengkang Wajo. Makanya kita dengar pesantrennya, pesantren Asadiyah. Itulah muridnya juga, murid dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Guruta Asy'ad punya murid, namanya Andre Guruta Abdul Rahman Ambodale, pendiri dari Imam Poso. Guruta Ambodale punya murid, namanya Profesor Dr. Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Farid Wajidi. Guruta Farid Wajidi punya murid, namanya Ustadz Gaul Farid Milenial, yang terhits terkece di Indonesia. Jelas sanad keilmuannya, jadi bukan sanad Google versi YouTube, bukan. Karena kita belajar di sana, sampai-sampai datang anak muda, Ustaz, stop baca Barasanji. Kenapa? Karena itu Barasanji kumpulan hadis baik. Di mana kau pernah pesantren? Pernah tunjuk pesantren, Ustaz? Pesantren apa? Pesantren kilat. Oh, pantasan rusak kau. 3 hari kau pesantren dapat mau ijazah. Betul? Saya tanya, itu kitab Al-Barzanji dikarang oleh Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Syed bin Abdul Rasul bin Kalandar bin Abdul Rasul bin Hisa bin Husain bin Bayazid, sampai ke kakek buyutnya bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW, cucu cicitnya Rasulullah garis keturunan ke-32. Lahir di Madinah, besar di Kurdistan, nama kampungnya Barzanji. Kitabnya datang kemari disebutlah Barazanji. Itu dialek dari bahasa orang Arab, orang Bugis dengan orang Makassar. Barzanji berubah menjadi Barazanji. Itu nama kampung. Nama asli kitabnya itu Jawahir Maulidil Azhar An-Nabi Rasulullah SAW. Nama kampungnya itu Barzanji, nama kotanya Kurdistan, tetangga kota dengan Uzbekistan, tetangga negara dengan Kazakhstan, mungkin tetangga rumah dengan Bapak Rustan, Bapak Mustan dan Bapak Ustan. Mungkin saja. Betul? Makanya beda orang berdoa. Ada dengan cara berdoa setelah sholat dia berdoa, mendoakan orang yang telah meninggal dunia, boleh. Atau setelah mendengarkan ceramah kita berdoa berjamaah, baik kita doakan almarhum Bayu, kita doakan semua keluarga yang telah tiada, boleh, tidak ada masalah. Ada yang mau berdoa bikin nasi tumpeng, dia panggil semua satu masjid, boleh. Yang penting doamu minta kepada Allah, bukan minta kepada nasi tumpeng. Tahu kenapa ada sejarah nasi tumpeng? Tahu kenapa ada sejarah songkolok? Songkolok dengan nasi tumpeng warnanya sama, cuma bedanya songkolok berminyak, nasi tumpeng tidak. Di ujungnya sama, ujungnya songkolok warna hijau karena telur dikasih warna, sedangkan nasi tumpeng ujungnya warna hijau karena penutupnya daun pisang. Di sekitarnya warna-warni, merah, kuning, kelabu, hijau, muda, dan biru. Tahu dari mana sejarahnya? Sudah tahu belum? Belum tahu? Saya juga tidak tahu. Jadi bagaimana itu, Bu? Sejarahnya itu Islam masuk ke Nusantara. Kenapa ada warna kuning bercampur hijau? Berarti keemasan yang nanti masa-masa keemasan di puncaknya keagamaan. Di sekitarnya warna-warni, apapun jenis kulitmu, selama kau muslim kita bersaudara. Itu maksudnya. Makanya warna-warni songkolok ada, merah, kuning, kelabu, hijau, muda, dan biru. Itu tidak menjadi masalah. Kan dulu yang datang bawa
kakek buyut kakek daripada Maulana Malik Ibrahim. 1310 dia datang. Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, dikenal dengan nama Jumadil Kubra. Diklaim juga bahwa makamnya ada di Jawa Timur. Jumadil Kubra masuk di Sengkang, meninggal di sana, dikuburkan di pekuburan Tosorawajo. Itu sejarahnya. Beliau dari mana? Bukan dari Madinah, bukan dari Yaman, bukan dari Mekah, tapi dari Malabar, Delhi, India. Malabar, Delhi, India. Bani Mughal masuk ke India menyebarkan Islam. Siapa itu Bani Mughal? Dinasti Mongolia, keturunan daripada Genghis Khan. Tidak semuanya kafir, meskipun di dalam sejarah yang menghancurkan Baghdad tahun 1258 Masehi di tangan rajanya Al-Mu'tasim II, namanya adalah Khulagu Khan, anaknya Tuluy Khan, kemanakannya Mongke Khan, cucunya Genghis Khan, dan tidak ada hubungannya dengan Syahrul Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Kucu-kucu hotahe kahola biar he ketumbat jahe nehi biar kahe ala kahe pasti. Oh pasti, tidak bahasa India aja. Jamaah, oh jamaah, lanjut. Makanya Mongolia itu banyak warnanya, warna-warni, benderanya diangkat, benderanya disatukan suku nomaden, diangkat satu rajanya bernama Genghis Khan, nama aslinya Temujin. Bukan orang Jawa dia, hampir sama dengan orang Jawa, tapi dia itu adalah orang Mongolia. Lalu menikah dengan ratu yang ada di Ranjpur bernama Joda. Cucunya yang menikah bernama Jalaluddin Akbar, menikah dengan ratu yang ada di Ranjpur bernama Joda, maka jadilah dia di Antv Joda Akbar. Makanya bercampurlah antara kental dan padatnya budaya India dicampur dengan warna-warni dari Mongolia, datanglah kemari. Cucunya singgah di Jawa, dikenal dengan Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim. Kenal Wali Songo nak? Sunan Bonang, Sunan Kalijodo, ada Kalijodo, Kalijaga. Kalijodo itu di Jakarta. Anak kecil sekarang tanya, nak Sunan apa lagi nak? Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gatoka, Gatot Kaca bapak. Nggak ada Gatot Kaca. Gatot Kaca itu sejarah wayang. Gatot Kaca itu hanya ada di Mobile Legends juga. Berarti kau kenal dengan Immortal, pantasan wajahmu mirip MM atau Assassin. Ustaz tahu sebagian. Update bro, update. Ustaz gaul bro. Makanya sekarang kita bagaimana bisa mengenal sejarah. Itulah kenapa ada Songkolo, kenapa ada nasi tumpeng. Sebenarnya itu sebuah tanda bahwa kita membuat acara doa bersama. Itu saja. Sampai-sampai yang disalahkan, tidak ada itu yang seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana? Yang seperti itu, buat nasi tumpeng, buat songkolo. Kau racun bang. Terlalu banyak kau minum CDM, makanya tidurmu terlalu miring. Khutbah Jumat bahasa Indonesia ada di zaman Rasul, ada dalilnya. Pernah dikerjakan 4 sahabat, pernah dikerjakan di 4 mazhab. Pernah? Mana dalilnya? Biar kau cari dalilnya dari zaman naik onta sampai naik Toyota, tidak kau dapat. Makanya belajar Islam itu cari guru. Belajar Islam itu pahami, bukan dengan logika lurus-lurus teks kau baca. Tidak, teksnya saja kau baca secara lurus-lurus, tidak. Tapi pahami, belajar kitab itu belajar kepada gurunya, ahlinya. Memutuskan perkara saja di dalam Islam tidak boleh dijawab dengan logika, dengan retorika, tidak. Tapi kembali kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Betul? Kembalikan. Makanya kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kapan kita sontak, itulah yang berbahaya. Iza usnilal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika sesuatu dikerja sama bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini sekarang yang paling banyak. Bukan ahlinya, dia ngomong saja kiri kanan, ngomong saja terus, padahal dia bukan ahlinya. Makanya hati-hati. Jamaah, oh jamaah, bocah SM, bocah Free Fire. Apa itu miring HP? Kayaknya lagi main Mobile Legends. Coba berhenti nak.
Lebih baik kalau masih ada orang tuamu, dengarkan perkataannya. Bocil, bocah TikTok. Sekarang kita heran Bu ya, Ibu, bingung. Kenapa ini kurung anak Ustaz tidak mau mendengar? Ternyata salah satu perkaranya Ibu tidak pernah didoakan baik-baik. Temannya Perbaiki juga namanya. Biasa berpengaruh juga itu nama. Pak, siapa namanya Ustaz? Ali. Baik. Apa artinya itu? Kau juga tidak tahu? Sama. Coba tanya siapa namanya Pak? Namanya adalah Al-Fitrah. Bagusnya tahu Al-Fitrah. Siapa namanya? Sami. Siapa nama panjangnya? Sami Allahu liman hamidah. Rusa ini baru. Sampai datang orang tua Ustaz, kenapa ini kalau anakku tidak mau mendengari kalau yang Patena mikubie sekolah itu TK-nya saja Ustaz, TK mengaji, TK hafiz 2 juta 1 bulan, 3 juta 1 bulan ada pala. Disuruh cuci piring Ustaz, itu cuci sampai na beca semua itu piring. Disuruh beli rumah nape, di semua rumah Ustaz sampai na televisi na bentol, yang tidak bisa nyala. Kenapa bisa Bu? Iya Ustaz, padahal kalau datang ulama, datang kiai di kampung, kumintakan itu ditiup-tiup airnya Ustaz. Kenapa nak tambah bambal lagi? Siapa kami memang namanya Bu? Siapa tahu nama yang bermasalah? Namanya Ustaz ku ambil di Al-Quran, bagus nah. Jangan sampai salah arti Bu. Siapa kami memang namanya? Lakanuda. Oh, batasan Ustaz. Lakanuda itu artinya orang yang melampaui batas. Cocok. Rasulullah cuci piring itu ada pecah semua, kami melampaui batas. Nah, ada di sini namanya Lakanuda. Lakanuda. Naruto. Nabuto. Nggak ada. Jangan kau pakai itu nama. Maroko. Ada pendudukan Maroko. Maroko itu berbahaya guys. Saking bahayanya Spanyol ditaklukkan. Maroko juga dapat menyebabkan kanker serangan jantung, hipertensi dan penyebab kebutuhan dan jantung. Oh Maroko. Kira Maroko. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tadi tidak ada di masalah mau disiapkan makanan apapun, tidak ada masalah. Yang bermasalah kita yang berdoa atau tidak, bermohon atau tidak. Ada yang mengatakan Ustaz, tidak ada dalilnya Al-Fatihah dikirimkan sama orang mati. Kamu sholat jenazah tidak? Salat Ustaz. Kalau kau sholat jenazah siapa yang kau doakan? Orang mati Ustaz. Itu orang mati. Takbir pertama kau baca apa? Al-Fatihah Ustaz. Itu kau sudah baca? Kau sudah baca Al-Fatihah? Kau bilang tidak ada dalilnya? Itu sudah kebaca. Takbir kedua baca apa? Sholawat. Takbir ketiga baca doa. Takbir keempat doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Itu kalau laki-laki meninggal Ustaz. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha. Kalau bencong Allahumma ghfir lahe warhamhu. Kenapa itu orang mati ya? Diketawain terus ya? Tidaklah. Kalau dia jenisnya laki-laki pura-pura jadi bencong tetap Bu. Kalau jenisnya perempuan pura-pura jadi tomboy tetap ha. Masa kasih ya Allahumma ghafir lahe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doakan. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa senjatanya orang-orang beriman. Makanya Ibu ajarkan anak tanah mengaji ki. Dulu orang tua sukses. Orang tua sukses mendidik kita dalam agama. Kenapa? Setiap hari diancam anaknya kalau tidak pergi ngaji. Di ayun saja dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi sekarang apa? Dah lamo, dah lamo, dah lada, dah lamo, dah lamo, dah lamo, dah lamo, dah lamo. Lahir generasi TikTok. Orang tuanya sakit-sakitan, butuh didampingi, butuh dirawat. Rawat mama, nak.
santai mau mama, santai mama. Ambil kakao di sampingmu. Mama overdosis, memang sakit, nyawa pun melayang. Kurang ajar kok. Kenapa? Karena kita sendiri yang mengajar anak kita menjadi generasi TikTok. Jamaah, Bu, baik, kasih nama baik anak tak. Jangan mau terlalu panjang. Yang kecil saja. Bayu, almarhum Bayu, Ustadz Alif, yang santai. Itu anaknya tetangga aku udah tahu apa artinya, panjang sekali. Fatimah, Siti, Nur Azhara, Talita, Taliti, Talutu. Di mana sudah tahu bentuk anakmu? Bingung saya lihatin orang. Kasih yang simpel-simpel. Kalau dia perempuan Radiah, perempuan Az-Zahra, laki-laki Alif, siapa lagi namanya Fitra, siapa lagi Al-Fatih. Ini siapa namamu nak? Al. Siapa nama panjangnya? Abizar Al-Ghifari. Bagus, ini penghafal Al-Quran nanti. Kamu namamu nak? Al juga Ustaz. Siapa nama panjangnya? Abu Goso Al-Munir. Rusak kau, rusak ini barang, rusak. Kasih yang bagus-bagus. Karena nama juga itu adalah doa. Doakan anak. Setiap saat didoakan Rabbi habli minas solihin. Setiap hari ditiup ubun-ubunnya, didoakan yang terbaik. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kun fayakun. Baca. Tiupkan di ubun-ubunnya. Kalau malam tidur anak enggak usah dicium, Bu. Kenapa kalau dicium, Ustaz? Karena dia akan diganggu oleh jin perempuan bernama Ummu Sabyah. Bukan Nisa Sabyah. Karena Nisa Sabyah tidak pernah ganggu anak-anak, tapi bapaknya anak-anak ganggu. Astagfirullah. Ya memang ya. Kayaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Ayo doakan. Stop cium anak bisa tidur, tapi pindahkan ciuman ke pipi bapaknya. Utaya. Bukan cuma bapaknya yang ketawa, anaknya juga ketawa. Kenapa? Karena jarang lagi dicium bapaknya. Ibu, ternyata suami yang tidak pernah dicium 70% kehilangan ingatannya. Wajar saja. Kemarin ibu-ibu datang, Ustaz, saya protes. Kenapa itu suamiku tidak pernah mana cium-cium di rumah, Ustaz? Jangan sampai kau tidak pernah cium. Pantasan Ustaz kutanya, Bapak, kenapa tidak pernah mak cium-cium? Apa nak bilang? Siapa paling cium tiap hari? Ternyata pelakor nak cium, Ustaz. Makanya ibu rajin kau cium suamimu supaya tidak cium pelakor. Tapi tidak bapak-bapak di sini. Kentara bapak-bapak yang soleh semua, bercahaya wajahnya. Amin. Karena pantulan lampu besar sekali dari bapak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia akan dimatikan dalam keadaannya di saat dia hidup. Kalau keadaannya di saat dia hidup selalu azan, di saat dia hidup selalu sholat, maka dia akan dimatikan dalam keadaan kebiasaannya. Almarhum mati, meninggal dunia dalam kebiasaannya. Itu kan azan ya. Itu kan azan, Masya Allah. Siapa mikodong ganti? Bisa Joko azan. Di mana kampung? Ertasni. Orang Ertasni datang ke sini. Oh astagfirullah, kameramen kok. Kenapa enggak bilang kok? Hampir mau gue pecah. Ya, pintar Joko azan. Coba. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirku itu mau apa lebaran. Coba sekarang anak-anak sudah kurang ajar, tidak ada lagi yang tahu tentang azan. Anak-anak kasih nah. Ini anak-anak kecil tidak ada. Bocah-bocah efek. Lato-lato je mata. Peta bangka-bangka. Bikin kaget orang tidur. Tidak bisa kan tidur, Pak. Susah jadi. Mau dilarang mama.
Kenapa tidak bisa dilarang Ustaz? Kanakku. Harus saja. Selalu doakan saja insya Allah. Kenapa kita selalu butuh doa? Jamaah, kenapa kita selalu butuh doa? Sadar enggak? Dulu orang tua kita itu selalu saling mendoakan. Sepreman-premannya orang tua kita dulu selalu saling mendoakan. Di mana doanya? Assalamualaikum. Itu doanya. Coba lihat bapaknya teman kita. Kalau dia ketemu pasti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepreman-premannya orang tua dulu Pak, biar badannya penuh tato, di kanan tato pohon mangga, panjang akarnya ke bawah. Di kiri tato naga, panjang ekornya juga ke bawah. Sepreman-premannya orang tua dulu Pak, kalau ketemu dengan temannya pasti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saling mendoakan. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam, dan juga keselamatan atas. Coba saling mendoakan. Sekarang apa? Adakah? Lihat makin di jalan Pak. Nah balas Tommy, ada sayang, ada. Cak kiri-kiri. Makanya beda sekarang. Itulah kenapa orang tua dulu kita itu selalu selamat. Saling mendoakan, betul? Sekarang bagaimana mau kau selamat kalau begitu cak kiri-kiri? Harus saja gitu. Inilah yang harus kita pahami. Sekarang ketemu dengan teman, saling mendoakan. Berpisah, saling mendoakan. Sekarang ini tidak ada yang dibutuh oleh almarhum saudara kita, sahabat kita, kakak kita. Tidak ada yang dia butuhkan sekarang ini kecuali doa-doa atas semua. Dan kita bersaksi beliau orang baik. Beliau ini pergaulannya luar biasa, sahabat-sahabatnya semua Masya Allah. Baru ini malam pertama nah banyak nami orang, Masya Allah. Meskipun orang yang tidak berkenalan dengan beliau datang, termasuk ini. Kau kenal ki orang meninggal kan? Enggak toh? Kita dikenal ki. Oh, kalau kita merekam siapa? Dikenal om tadi. Oh Pak. Oh, kita cucunya juga. Coba bayangkan Pak, Bu. Kenapa? Karena orang baik mati itu tidak mati. Walakin la tashkurun. Akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Bal ahya, masih hidup. Apanya yang hidup? Namanya. Sampai sekarang kenapa Bung Karno belum dikatakan mati? Masih ada yang menganggap dia masih hidup. Karena memang bal ahya, akan tetapi hidup. Walakin la tashkurun. Cuma kita tidak mengetahuinya. Apanya yang hidup? Bukan lagi jasadnya, bukan lagi ruhnya, tapi yang hidup adalah namanya. Almarhum Bayu. Kenapa dikenal? Karena yang hidup adalah namanya. Siapa yang azan? Ada di Pak Bayu azan? Ada. Itu yang hidup adalah namanya. Itu kalau orang baik mati. Makanya melakukan memang hal yang terbaik di muka bumi. Jangan jadi kok dalam sengkeng. Udah aslina kulit, Masya Allah. Karena kalau mati kau nanti siapa yang mau angkat kau ke kuburan? Betul? Tidak mungkin lompat-lompat kau ke kuburan. Yang angkat kita orang yang tidak kenal dengan kita. Apakah dia sahabatmu yang berdasi yang angkat kamu? Tidak. Tapi itulah orang yang tidak pernah mengenal dirimu. Orang yang mungkin tidak pernah berjabat tangan denganmu. Orang yang mungkin tidak pernah bertatap wajah denganmu. Wais Al-Qarni, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hanya menghabiskan waktunya di sisi orang tuanya, merawat ibunya. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia tidak tahu ternyata jasadnya diurus oleh orang dari langit. Jasadnya diurus dari makhluk dari langit. Tidak ada satupun yang kenal oleh yang pengurus jasad Wais Al-Qarni. Yang mandikan jasadnya, yang kafani, yang kuburkan, yang solatkan. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena orang baik yang mati. Tapi kalau orang kodalak yang mati, ya Allah. Coba. Makanya jadilah orang yang akan senantiasa menjadi hidupnya bermanfaat, menjadi hidupnya
selalu dicerita kebaikannya, dan menjadi hidupnya selalu didoakan oleh orang banyak. Dan kita bersaksi malam hari ini, almarhum Bapak Bayu Mujiarso, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan doa-doa kita untuknya menjadi doa-doa memberikan cahaya di alam kuburnya, dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di alam kuburnya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang terkadang kita tidak yakin dengan kabar ini, meninggal Ki Bayu. Ternyata tidak, seolah-olah kita tidak yakin, tidak sadar. Kenapa bisa? Apalagi saudaranya Pak Haji, ini adik Pak Haji. Coba, tidak ada yang tahu. Di masa kecil dulu Pak Haji, yang senantiasa merengek ke kakaknya, mungkin adik. Itu kakak, kalau kau terancam di luar sana, seberapa penakutnya seorang kakak, kalau dia melihat adiknya terancam, dia langsung berani untuk melindungi adiknya. Itu kakak. Begitu pula dengan adik. Ketika kakakmu pulang dari sekolah, kau senang, kau bantu kasih keluar tali sepatunya, bukakan tali sepatunya, bukakan kos kakinya, ambil tasnya. Begitu senang perasaan adik ketika kakaknya baru pulang sekolah. Nah, kalau ini selalu diingat dan dipelihara, tidak ada rasa kebencian antara kita dengan keluarga. Saya biasa kalau marah kakakku kasih ingat, Ki, kenapa nak marah kok? Kemarin tidak, Ci. Aku kasih ingat. No ingat Ki dulu waktu tak masih kecil, kalau tidak ada bapak dengan mama di rumah, kau itu yang gorengkan nasi goreng. Nah, no ingat Ki dulu kalau masih waktu tak masih muda, kalau tidak ada yang orang nusuruh-suruh, saya itu selalu nusuruh-suruh. Kalau tidak ada yang udah apa orang nusuruh-suruh, berarti sakit mah itu. Coba. Makanya selalu aku kasih ingat. Kenapa? Kapan selalu kita ingatkan seperti itu, maka tidak ada rasa kebencian antara kakak dengan adik. Sekali lagi saya sampaikan, harta gampang dicari, yang susah adalah bagaimana kita untuk menyambungkan silaturahmi. Itu yang paling susah. Betul? Ketika kita mengingat orang yang baik di sisi kita ini telah tiada, tak ada lagi yang membunyikan masjid di subuh hari, tak ada lagi yang mengumandangkan azan di subuh hari. Ternyata yang kita nanti itu telah tiada di sisi kita. Semoga beliau senantiasa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Kita bersaksi bahwa kebaikan-kebaikannya ini senantiasa terasa di sisi kita semua, dan menjadikan alam kuburnya bercahaya dengan doa-doa. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mengangkat. Ya Allah, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wassih mad'alahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ghafir lana wa lahum, wa khususan ruhiyah sultaniyah almarhum Bayu Mujiarso. Ya Rabb, perkenankan doa kami. Maafkan kami yang belum sempat membahagiakan adik kami yang tercinta, kakak kami yang tercinta, saudara kami yang tercinta, almarhum Bapak Bayu Mujiarso. Maafkan kami yang belum sempat bersamanya berangkat umrah, yang belum sempat bersamanya berkeliling tawaf di hadapan rumahmu ya Rabbana, yang belum sempat mengangkat tangan di dalam raudah berdoa bersamanya ya Allah, yang belum sempat sholat berjamaah bersamanya di hadapan rumahmu ya Rabbana. Maafkan kami yang belum sempat untuk keinginannya yang dia inginkan ya Allah. Engkau lah yang maha tahu dari segala apa yang kami tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Irhamna bi barakatil Fatihah. Ya kan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang baik terkadang menjadi buruk, hal yang tersenyum terkadang menjadi sedih. Itulah hukum alam yang tidak bisa kita hindari. Semoga air mata yang jatuh bukan berarti kita tidak ikhlas dengan kepergian beliau, tapi air mata jatuh ini sebagai tanda bahwa kita makhluk yang seringkali salah dan berdosa. Semoga air mata yang jatuh hancur bersama
dengan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'wah wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, buah naga, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.